Oke, kita akan jawab pertanyaan yang dari pendaftar sebelumnya aja ya. Kita bacakan dulu. Oke, Pak Ismu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alal. Kebetulan saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Haryati dari CV Cipta Office, Ibu Indra Widyastuti dan Ibu Siti Nur Habibah dari Cipta Grafika Digital Printing. Inti pertanyaannya itu sama. Perusahaan setiap bulan sudah melakukan pembayaran pajak 0,5% dari omset dan sudah mempunyai SKED PP 23 tahun 2018. Apakah bisa mendapatkan insentif pajak DTP untuk UMKM? Jawabannya bisa, Ibu. Nah, di sini cuma harus diperhatikan SKED yang Ibu punya apakah SKED yang lama, yang masih pengajuannya manual atau yang sudah menggunakan dengan cara online. Kalau Ibu sudah mendapatkan SKED-nya dengan cara online di DJP online, maka itu otomatis Ibu berhak untuk mendapatkan fasilitas. Adapun surat keterangan yang diperoleh dengan cara manual, yang mana itu pengajuannya itu tidak menggunakan online, maka Ibu diarahkan untuk mengajukan lagi permohonan secara online seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kuku. Itu jawaban dari saya untuk Bu Sri Haryati, Bu Indra Widyastuti dan Ibu Siti Nur Habibah. Adapun untuk Ibu Rini dari PT Aplikasi Tepat Guna, pertanyaannya tata cara penyampaian realisasi insentif PP 23. Untuk tata caranya, formatnya tadi yang sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Heri, formatnya seperti yang sudah disampaikan. Nantinya sedikit saya menyampaikan isi dari laporannya itu nanti ada dua, yaitu pelaporannya itu hasil pelunasan PP 23 yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang disetor oleh sendiri. Nah, yang disetor oleh sendiri tidak ada kewajiban untuk melampirkan billing yang sudah distempel. Nah, adapun untuk pelunasan PP 23 melalui pemotongan pemungutan, maka ada kewajiban untuk melampirkan SSP atau ID billing yang sudah dilakukan stempelisasi. Nah, adapun untuk teknis pelaporannya nanti di DJP online ada medianya untuk melakukan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas berupa PP 23 yang ditanggung. Demikian Mas Alal. Terima kasih Pak Ismu. Mungkin langsung ke Mas Kuku. Nanti habis ini Mas Taufik atau Mas Dwi siap-siap ya, atau Mbak Dwi. Boleh Mas Kuku? Oke, halo? Ya. Ya, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Natalia Dwi Wijaya dari PT KW Business Chemicals. Untuk PMK 44, apakah ekspat juga berhak mendapatkannya? Jadi untuk wajib pajak ekspatriat, sepanjang dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri dan dia statusnya adalah pegawai di dalam pemberi kerja tersebut atau yang mengajukan permohonan pemberitahuan insentif PPh pasal 219 PMK 44, dia berhak untuk memperoleh fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, ya. Jadi sepanjang dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, bukan menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi dia sudah jadi dalam negeri dan statusnya adalah pegawai, memperoleh penghasilan sifatnya tetap dan teratur dan tidak lebih dari 200 juta dalam 1 tahun penghasilannya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Bapak Husni dari PT Atoda Boga Cipta.
bagaimana jika mau karena apa? Kalau memang secara realitanya wajib pajak termasuk ke dalam kategori wajib pajak yang boleh penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, itu seharusnya wajib pajak juga dapat memanfaatkan PMK manfaat UMKM ini. Ya, jadi mungkin nanti Bapak bisa memberitahu kami dulu, jadi kita bisa tahu kenapa tidak terpenuhinya itu karena apa. Ya, kalau memang sudah terpenuhi, tapi secara sistem ternyata ditolak, nanti kami bisa bantu untuk teruskan ke kantor pusat untuk diubah datanya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Wahyu Satria dari PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory, apakah teknis dan cara pelaporannya sama dengan PMK 23 khusus insentif PP Pasal 21? Sama. Tata cara pelaporan untuk SPT masa PP Pasal 21 maupun laporannya bentuknya sama. Hanya saja untuk pelaporan realisasinya itu dilakukannya setiap bulan sekarang. Kalau PMK 23 pelaporannya secara triwulan. Kalau PMK 44 kita jadinya per bulan. Kemudian cara pelaporan SPT masa PP Pasal 21-nya masih sama. Jadi kalau ditanggung pemerintah nanti dibuatkan kode billing, kemudian di bagian ureannya soal pembuat kode billing bisa ditulis atau diketikkan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 44/PMK.03/2020. Kemudian untuk di aplikasi SPT PP pasal 21 untuk NTPN-nya khusus yang wajib PP pasal 21 yang ditanggung pemerintah diisi dengan angka 9 semua. Kemudian di bagian bawah ada kode SSP, itu nanti bisa dipilih yang kodenya yang sedangkan untuk yang dipotong berarti kode billingnya normal di stok angka negara. Kemudian diinput NTPN-nya yang dari bank. Kemudian ketika wajib pajak sudah mengajukan memberi PMK 23 itu tidak perlu di sebelumnya, berarti wajib pajak tidak perlu menyampaikan PMK untuk PMK 44 untuk insentif PPh pasal 21-nya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Anggi Amelia dari Cipta Grafika. Cipta Grafika sudah mempunyai suket PP 23 2018. Tapi omsetnya sudah melebihi 4,8. Jadi apakah bisa memperoleh apakah dapat mengajukan insentif PPh pasal pengurangan ya. Ini bukan insentif pajak DTP PP pasal 25 asuran. Jadi pengurangan. Jadi untuk PPh pasal 25 itu insentifnya adalah pengurangan. Kemudian apakah bisa memanfaatkan walaupun sudah punya suket tapi status omsetnya lebih dari 4,8. Untuk wajib pajak yang sebelumnya masuk ke dalam mekanisme PP 23 atau yang 0,5%, kemudian dia ternyata omsetnya 1 tahun lebih dari 4,8, itu wajibannya akan beralih dari PPh final menjadi 5 tahun 2019, PP 23 kemudian beralih ke yang normal, itu PPh angsuran PPh pasal 25-nya dianggap sebagai wajib pajak baru dan nihil. Ya, jadi nihil bukan berarti wajib pajak ini nggak boleh atau nggak boleh setor PP pasal 5, boleh. Jadi walaupun secara aturan itu ditetapkan nihil, tapi wajib pajak jika ingin menyetor angsuran pasal 25 nggak masalah. Karena kan kadang-kadang wajib pajak mau mikir daripada nanti saya pasal 29-nya atau pas SPT tahunannya terlalu besar nanti kurang bayarnya, baik saya setor angsuran pasal 25. Nah itu nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah kemudian kalau dia sudah lapor SPT tahunan, kemudian menuliskan besar angsuran pasal 25 di SPT tahunan di bagian induk, dan dia ingin memanfaatkan PMK 44, bisa dilakukan atau bisa diajukan untuk pemberitahuannya. Baik, itu Pak Alam untuk yang pertanyaan yang 4 pertanyaan tadi yang. Oke, terima kasih ya Pak Kuku ya. Mungkin bisa langsung ke Pak Dwi, Pak Dwi atau Mbak Dwi, sama-sama Dwi juga.
Halo, Mas Halo. Dwi. Ya, oke Mas Dwi, langsung aja Mas Dwi. Oh ya, untuk ini saya dapat 4 pertanyaan. Pertama dari Ibu Lili dari PT APM League Springs Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa saya punya pengajuan belum di-approve? Nah, ini pengajuannya mungkin belum jelas ya Bu ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke bagian pelayanan pengajuannya apa. Kalau pengajuan untuk insentif PPh pasal 21, ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, ini ada notifikasinya ketika ditolak, tapi kalau ketika di-approve itu nanti ada. Tapi kalau untuk PPh seperti PPh 22 nanti ada SKB-nya dari DJP. Jadinya nanti mungkin pengajuannya bisa lebih jelas, pengajuan insentif untuk apa, PPh 21 atau 23 atau 22 import begitu. Kemudian dari Pak Sudrajat dari PT TMMIN, apa perbedaan mendasar antara PMK 23 dengan PMK 24? Itu mungkin udah dijelasin ya Pak Dwi ya? Ya, itu udah dijelasin, paling di penambahan KLU sama adanya insentif untuk PPh 23. Kemudian dari Ibu Ayu dari PT Fusium Mod Indonesia, pertanyaannya ada 3. Pertama itu ada, apakah kode billing terkait insentif bisa cukup dengan dibubui tulisan PPh ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 atau PMK 3 2020 ya. Di sini kalau di DJP ya harus ada cap stempelnya, jadinya silakan dibikin stempelnya. Kemudian terkait PPh final PP 23 tahun 2008, yang pertama, apakah saat penagihan atas transaksi kepada pihak terkait, jika PPh final disetor sendiri oleh WP harus melampirkan surat keterangan. Jadi kalau misalnya dengan pemotong pajak, nanti pemotong pajaknya bisa minta surat keterangan PP 23-nya. Jadi kalau memang nggak dapat, memang ada kewajiban untuk tetap dipotong. Kemudian, apakah jika surat keterangan dari lawan web baru dilakukan pada masa Mei, WP tetap bisa mendapatkan fasilitas pemanfaatan insentif PPh final. Kalau mungkin mohon maaf jika pemahaman saya salah, kalau surat keterangannya didapatkan setelah 20 Mei, maka tidak dapat mendapat fasilitas untuk yang bulan April begitu. Jadi kalau bisa sebelum 20 Mei silakan mengajukan surat keterangan begitu. Kemudian pada formulir kemudian dari Pak Agdi dari PT KAO Indonesia, ini bagaimana prosedur realisasinya via web. Ini untuk prosedurnya sampai sekarang memang belum ditetapkan ya. Jadi nanti silakan masuk ke saluran tertentu. Memang sampai sekarang belum ada dari DJP, memang belum ada. Masih dibikin ya? Masih dibikin. Ya, gitu. jadi belum ada. Ya. Nanti mungkin kalau udah ada nanti saya infokan lagi di Betul. grup atau saya email lagi. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi setelah misalnya realisasi, mungkin bisa ditanyakan di chat WA kita yang ada berapa Mas? Ada 13 ya? Ada 13 saluran, ada 10 chat WhatsApp. Ya. Oke. Next Mas Dwi, ada lagi? Udah itu aja paling. Oke aja, mungkin ada yang mau nambahin AR-nya? Cukup? Oke, kalau gitu bisa ke Mbak Dwi, ada Mbak Dwi atau Mas Hendy, Pak Hendy? Oke, Mbak Dwi silakan, Ibu Dwi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya berusaha menjawab dari pertanyaan Bu Eva Ceria dari PT KAO Indonesia. Yang dipertanyakan apakah ada format Excel untuk lampiran realisasi SPT 21 DTP. Tadi seperti yang dijelaskan, untuk saluran laporan realisasi PP 21 DTB nanti melalui laman tertentu yaitu di www.pajak.go.id. Jadi terkait Excelnya kita belum tahu nih, lagi dikembangkan. Apakah nanti tinggal by system atau berupa upload gitu. Sementara kalau Excelnya tidak ada nanti, karena memang difasilitasi untuk di saluran tertentu seperti permohonannya.
Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Helin Raftiani, PT Marugo Rubber Indonesia. Pertanyaannya, pas PPh 21 atas karyawan yang baru masuk di tahun berjalan. Misalkan di April baru masuknya, penghasilan karyawan jika disetahunkan melebihi PTKP, tetapi jika dihitung hanya 9 bulan maka di bawah PTKP. Bagaimana dengan insentif pajak tersebut? Nah, ini terkait perhitungan pajaknya. Nanti ini dibedakan antara syarat untuk memperoleh DTP sama perhitungan pajak. Jadi kalau terkait penghitungan pajaknya, WP baru masuk di tahun berjalan, itu bisa dibuat lagi contoh di lampiran per 16 tahun 2016. Di situ ada contoh-contoh kasus untuk WP baru masuk di tahun berjalan. Jadi kalau misalkan masuknya di bulan April, maka dia untuk perhitungan pasal 21-nya itu kan dikalikan sisa bulannya, yaitu sisa bulannya 9. Nah, yang dipertanyakan apakah dia memperoleh DTP atau enggak, ya kalau di atas PTKP dan ada PPh-nya ya berarti dia bisa memperoleh DTP asalkan punya NPWP atau ada dan penghasilan kumulatifnya dikali 12 lebih dari 200 juta. Jadi kembali lagi, syarat untuk memperoleh DTP adalah pegawai tersebut satu punya NPWP dan yang kedua penghasilan kotornya itu dikalikan 12 itu masih di bawah 200 juta. Kalau memenuhi kriteria tersebut maka berhak untuk mendapatkan DTP PPh 21. Sedangkan perhitungan pasal 21-nya itu mengacu pada lampiran per 16 tahun 2016 tadi. Oke, ada lagi Mbak Dwi? Oke, yang ketiga pertanyaan dari Pak Jumhari, PT Poa Precision Indonesia. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan pembuatan SSP dan haruskah dibuat tulisan saja pada billing PPh 21? Tadi udah dijelasin ya, mungkin skip aja Mbak yang udah dijelasin. Yang kedua, dijelaskan penyampaian realisasi apakah boleh digabung dengan pelaporan saat upload pasal 2 sudah dijelaskan ya. Jadi laporan realisasinya nanti ada saluran tersendiri. Jadi nggak digabung dengan pasal 21, tapi mungkin belum tahu ya depannya. Dan juga mau tata cara penyampaian realisasi kita 2. Dia menggunakan NPWP pemusatan di Madya. Jadi terkait pengajuan DTP ini mengacu kepada NPWP-nya. Kalau misalkan memang di Madya, ya nanti pengajuannya ke sana sesuai dengan NPWP. Pertanyaan terakhir dari Pak Anas Sinaga, PT KW Indonesia. Untuk mendapatkan DTP pasal 21, apakah tiap bulan harus daftar? Nah, tadi udah jelaskan ya Pak ya, jadi tidak perlu mendaftar tiap bulan, tapi laporan realisasinya saja yang tiap bulan. Untuk permohonannya cukup sekali. Mungkin itu Mas Ala, terima kasih. Oke, Pak Heri mungkin sama Pak Ismu dan teman-teman AR yang lain mungkin bisa sambil dilihat di chatnya ya pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti ada yang bisa jawab, yang belum dijawab mungkin dibantu untuk dijawab. Mungkin sekarang terakhir dari Pak Hendi ya, ada Pak Hendi, Pak Hendi, halo? Halo. Oke, Mas Hendi, Halo. Pak, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan yang telah diajukan ke kami sebelum acara sosialisasi dilaksanakan. Pertanyaan dari Ibu Yati Sulastri dari Fujistik Indonesia. Pertama, apakah kami perlu meregistrasi ulang di DJP online jika kami sudah pernah mengajukan permohonan ya? Ini tidak perlu Bu ya. Kalau sudah disetujui, otomatis bisa dipakai. Oke. Terus yang kedua, perbedaan mendasar mengenai PMK 23 dengan PMK 44. Nah, sudah dijelaskan dengan narasumber kami, Pak Heri ya. Untuk ID, yang ketiga, untuk ID billing yang ditanggung pemerintah, apakah harus dibubuhkan cat basah? Nah, ini mungkin lebih tepatnya diberikan keterangan ya, Bu, di ID billingnya ya, pas waktu pembuatan aja, lebih tepatnya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad Kufroni dari PT Shop Elektronik Indonesia.
cara pembuatan billing insentif ya, seperti pembuatan billing pada biasanya per masa, cuma di kolom keterangan diberikan tanda tulisan ya, dituliskan PMK 21 DTP gitu aja ya, sesuai dengan PMK 44 itu. Terus yang ketiga, dari Bapak Andi Surya, CV Surya Masakti. Nomor 1, setelah mendapatkan suket PP 23, bagaimana cara pelaporannya yang realisasi ditanggung pemerintah? Kebetulan cara pelaporannya masih dalam proses pengembangan. Nanti untuk informasinya kita informasikan lebih lanjut saja. Terus yang kedua, apakah perlu dibuat e-billing untuk setiap bulannya? Oh, ini bisa tergantung ya. Penyerahannya apakah dengan pihak lain atau dengan wajib pungut atau wajib potong. Nah, kalau wajib pungut wajib potong otomatis nanti akan dilampirkan juga di laporan realisasi ya. Tapi kalau untuk dengan pihak lain ini tidak perlu dibuatkan billing. Terus yang terakhir dari Bapak M. Rehana ya, Bapak Rehana dari PT Bumi Proklamasi. Bagaimana teknis pelaporan PPh 21 ditanggung pemerintah? Teknis pelaporan PPh 21 ini masing-masing laporan realisasinya ya kali ya. Ini dilakukan tiap bulan ya, tiap bulan. Terus dilampirkan dengan SSP DTP. Terus nanti untuk bagaimana pelaporannya kita juga nanti akan menunggu teknis dari laman DJP online seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Oke, itu aja, terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Mas Hendy, Pak Hendy, terima kasih. Oke ya, mungkin sekarang kita jawab pertanyaan aja ya, mulai dari atas ya. Dari Mbak Hani Awaliyati ya? Iya. Apakah insentif PPh 21 hanya untuk yang menerima 1721 A1? Kalau salah pertanyaannya di grup chat ya. Iya, sama di atasnya caranya Pak, cara bikinnya. Oh, 1721-nya ya? Ya nyambung aja Pak, maksudnya sama 17. Jadi untuk yang pegawai yang mendapatkan insentif tadi sudah disampaikan bahwa penghasilan brutonya dalam setahun kurang dari 200 juta dan per NPWP, artinya kalau dia NPWP tentunya bagi pemberi kerja akan melakukan pemotongan dipotong sehingga kalau misalnya dia tidak ber NPWP ya nggak berhak untuk mendapatkan fasilitas ini, walaupun dia misalnya ada pegawai harian yang tidak ber NPWP yang dia tidak dapat dimasukkan sebagai fasilitas walaupun dia penghasilan brutonya di bawah 200 juta, namun karena dia tidak ber NPWP otomatis dia tidak akan mendapatkan fasilitas PPh pasal 21. Tetapi mungkin nanti yang nomor 4 yang dari Bu Hani Awaliyati, surat keterangan untuk UMKM dan SKP PPh pasal 2 pekan langsung keluar. Ya, jadi kalau untuk permohonannya tersebut disetujui oleh sistem langsung akan langsung bisa ada menu untuk mencetak surat keterangan PPh pasal 23 atau SKP PPh pasal 22. Kebalikannya dengan PPh pasal 21 yang DTP-nya adalah kalau diterima dia hanya notifikasi bahwa sudah berhasil, kalau ditolak akan keluar cetakannya. Kalau yang untuk PPh pasal 23 dan pasal 22 ya nanti akan ada menu untuk bisa mencetak setelah permohonannya tersebut berhasil diajukan. Terus nomor 3, apa ada pemeriksaan ke depannya terkait laporan realisasi? Ini kan kami nggak bisa jawab karena pemeriksaan tersebut kan tidak semata-mata bahwa apakah pasal 21-nya dia terus setelah mendapatkan insentif akan diperiksa atau tidak. Kami karena ada pemeriksaan tersebut ada beberapa yang mudah tujuan lain, ada yang misalnya ada permohonan restitusi atau apa. Cuma yang kami sampaikan bahwa untuk wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 atau karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah di SPT 2020 apabila dia ada LB dia tidak dapat mengajukan permohonan LB-nya tersebut. Jadi kalau tadi sudah disampaikan di paparan bahwa wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan fasilitas dengan skema PMK 23 dan disetujui sudah berhasil, tidak perlu menyampaikan permohonan insentif PPh pasal 21
melalui skema PMK 44 tidak perlu. Jadi kalau sudah pernah mengajukan dan disetujui, sudah cukup. Jadi ini untuk penambahan yang misalnya yang sebelumnya tidak memenuhi, sekarang memenuhi, silahkan ya Pak ya untuk penambahannya ya. Oke. Ya. Jika Pak, maaf ini Hani. Ya. Iya Ibu Hani. Tadi yang SPT LB tidak dapat mengajukan insentif itu SPT PPh 21-nya ya Pak? Pak Kuku Maksudnya? mau nambahin? Ya Bu Hani, jadi kalau misalnya wajib pajak mengajukan permohonan pemberi kerja ya, wajib pajak dalam ini pemberi kerja yang mengajukan pemberi kerja mengajukan permohonan insentif PPh pasal 21 DTP, jika dia disetujui hanya akan muncul notifikasi di laman pajak Go.id, namun jika ditolak akan muncul menu untuk mencetak. Kebalikannya dengan yang untuk UMKM dan PPh pasal 22 ya, kebalikannya. Tadi Pak, maksudnya posisi SPT-nya LB tidak dapat mengajukan insentif, itu maksudnya SPT PPh 21-nya ya Pak? Jadi wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP di SPT masa 2020, misalnya dia LB, dia tidak bisa mengajukan permohonan LB-nya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, sudah jelas ya Ibu Hani. Mungkin Pak Kuku ada tambahan? Oke, tadi yang terkait sama 1721A1-nya tadi udah terjawab belum, Pak Alal? Mungkin boleh yang ditambahin nggak apa-apa. Tadi sudah dijelasin sama Pak Heri. Ya, jadi sebenarnya untuk perhitungannya masih tetap sama karena 1721A1 itu kan rekapan ya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, sebenarnya ini PP pasal 21 ini kan sebenarnya itu dipotong, cuma dikembalikan uangnya. Jadi yang terutang itu sama aja, yang DTP itu sama aja yang sudah dipotong ceritanya. Jadi untuk pembuatan 1721A1 ya masih normal kayak biasa gitu. Oke, nggak ada perubahan berarti ya. Pak Sugianto ini mau ada? Iya boleh nanya Pak. Boleh. Pak, ini yang pertama kan saya dari Hermina Karawang Pak. Oh, yang pasal 28 ini ya, PMK 28 ya? Enggak, saya mau nanya yang PMK 44 dulu Pak. Iya, oke. Kan KLU-nya udah terpenuhi Pak. Terus tadi saya iseng klik yang ini Pak, simpan permohonan, kok ditolak Pak ya? Keterangannya Pak? Keterangannya permohonan belum bisa dipenuhi kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu ya? Atau Bisa, gimana? Ada yang bisa tidak dipenuhi. Mungkin Pak Kuku atau Pak Hari bisa menjawab kalau nggak terpenuhi gitu prosesnya seperti apa nextnya? Oke. Pak, untuk Hermina, mohon maaf, SPT tahunan daftarnya mulai kapan Pak? SPT tahunan yang 2019 kita pakai yang 1770Y. Iya, karena yang di bagian, kalau tidak salah ingat saya di waktu kita pengajuan untuk pemberitahuan insentif PP pasal 21 PMK 44 itu kan kalau tidak salah paling bawah ada tulisannya SPT tahunan terpenuhi gitu ya Pak ya. Iya, kalau ada tulisannya tidak terpenuhi nggak Pak? Karena yang dilihat itu adalah SPT tahunan 2018. 18 saya udah lapor, tapi yang 2019 Pak. Nah itu sebenarnya harus lihat yang itunya Pak, terpenuhi atau tidaknya gitu. Jadi kalau misalkan masih muncul nggak Pak di layarnya, di monitornya Bapak itu yang tadi saya udah terpenuhi gitu. Udah saya coba, tadi saya coba lagi, saya klik lagi, terakhir keterangannya berubah lagi. Jadi Anda sudah pernah mengajukan pengajuan ini kayak gitu. Iya, Bapak gini aja, coba nanti hubungi salah satu dari kami, nanti minta NPWP-nya, nanti kami cekkan di sistem apakah sudah masuk, beneran sudah masuk, atau nanti setuju atau ditolaknya itu. Cuma masih ada pemberitahuan. Cuma nanti kalau memang seharusnya terpenuhi, nanti kami bisa bantu untuk untuk teruskan ke kantor pusat untuk diubah ininya status yang seharusnya terpenuhinya tadi. Oh gitu. Terus boleh nanya lagi Pak? Ya boleh Pak. Silakan.
Jadi ini kan nanti realisasinya kan salurannya tertentu ya Pak ya, nggak berbarengan sama pelapor SPT-nya ya Pak ya. Lanjut Pak, terus aja Pak. Iya, benar Pak. Oh benar. Pak, kalau Pak, saya mau tanya Pak dari Eka. Nggak ada, mana Bu? Nggak kelihatan Bu. Oh ya, sebentar. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Iya, mengenai PPH 21. Pak, kalau bikin A1-nya tadi kan saya udah tanya, tapi belum dijelaskan secara tekniknya nanti kalau bagi karyawan yang dapat insentif itu gimana Pak? Ada perubahan apa sama aja cara bikin A1-nya? Takutnya hutang pajaknya kan jadi mau di-adjust apa gimana gitu. Sama aja sih Bu, mungkin Pak Kuku bisa jelasin lagi. Iya. Bu Eka, sebenarnya cara perhitungannya masih sama, jadi kayak ngitung normal aja. Jadi seperti dianggap bahwa si karyawan itu dipotong gitu. Jadi semua PP pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu sampai dengan bulan, kan ngitungnya kalau di A1 itu kan penghasilan Januari sampai dengan Desember di total semuanya, kemudian kurangi PTKP, biaya jabatan dan segala sebagainya itu ketemu PPh-nya berapa, kemudian dikurangi sama PPh pasal 21 sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Nah, karena bulan April sampai September itu statusnya DTP, itu juga termasuk seperti kayak sudah dipotong tapi dikembalikan gitu. Jadi tinggal di total aja seperti biasa. Oh, oke, seperti biasa aja kan ya Pak ya? Iya. Sama mau nanya Pak, kalau KLU lama, secara KLU lama kita itu nggak dapat insentif. Tapi secara KLU baru kita harusnya udah dapat. Itu boleh pengajuan nggak Pak? Secara kalau misalkan masuk ke dalam KLU PMK apa itu ternyata masuk nih, wajib pajak kalau mengajukan permohonan atau pemberitahuan untuk insentif itu bisa tinggal diajukan saja. Nah, oke, cara teknis pengajuannya gimana Pak? Karena kan kalau aku daftar di sistem KSWD itu di DJP online ditolak Pak. Mungkin perubahan datanya maksudnya Pak Kuku. Jadi kan dia KLU-nya beda nih. Terus dia mau perubahan KLU, begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Berarti kan perubahan KLU nanti prosesnya ke KPP, ke pelayanan dulu. Ke pelayanan. Ya, nah, mungkin Pak Heri bisa dijelaskan. Berkah ini juga sama dengan pertanyaan Pak Priyo Utomo ya. Dan prosesnya berapa hari Pak? Jadi gini, untuk KLU-nya adalah KLU di SPD 2018, bukan di master file. Jadi wajib pajak yang melakukan perubahan data sendiri untuk pelaporan SPT di 2018. Jadi ada pembetulan untuk KLU-nya. Bukan kalau misalnya sekarang mengajukan permohonan perubahan KLU, hanya yang berubah hanya master file-nya. Sementara di sistem ini adalah mengajukannya pada KLU di SPD 2018. Jadi kalau misalnya hanya mengajukan permohonan perubahan KLU yang sekarang, tapi SPT KLU di SPT 2018 nggak dirubah, akan sama saja. Jadi yang dirubah adalah di KLU di SPT 2018. Berarti kalau pembetulan ya Pak? Ya. Betul. Oh ya, oke. Makasih ya Pak. Ya. Berarti dikembalikan ke wajib pajaknya lagi ya untuk yang misalnya KLU-nya, berarti lapor lagi dengan pembetulan KLU. Oke, clear ya. Untuk Pak Priyo juga clear. Datanya Pak. Untuk teknis pelaporan saat upload tetap dilakukan normal, dipisah, artinya oke ini ya. Lalu kami melakukan rekap kembali TPP yang diterima. Seperti iya betul. Jika sudah terlanjur nah ini nih, jika sudah terlanjur daftar PP 21 dan ternyata tidak digunakan, ini banyak pertanyaan ini Pak Heri dan teman-teman AR. Ini bagaimana? Udah kenapa daftar mungkin pertanyaannya kalau nggak mau digunakan, tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Nah ini penanganannya. Mungkin pendapat saya kalau misalnya udah memperoleh fasilitas tersebut, konsekuensinya adalah lapor. Tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan, berarti kan di isiannya kan jumlah wajib pajak yang berapa, terus masa ini kan jumlah yang dianukan berarti kosong semua, tapi tetap harus lapor kalau pendapat pribadi saya. Kalau dia udah mendapat fasilitas ya tetap lapor, walaupun mungkin nanti isinya karena tidak memanfaatkan ya tetap diisi kosong.
dikosongkan ya. Mas Kukuh atau HR yang lain bisa menambahkan, atau kalau misalnya ada koreksi kalau misalnya ada yang salah. Pak Kukuh, Pak Ismu, mungkin ada tambahan. Jadi mungkin intinya kalau karena sudah terlanjur melapor, maka konsekuensinya adalah tetap melakukan pelaporan realisasi. Nah, jika pelaporan realisasinya yang tadi tidak dipenuhi, nah yang DPT-nya tinggal dikosongkan. Oke, intinya seperti itu ya. Oke, Pak Kukuh, lanjut Pak Kukuh. Ya, Pak Ala, sorry, boleh di situ dulu, sebentar. Oh ya boleh, siapa nih? Hendra Pak, PT Roma. Oke. Ya. Gimana Pak Hendra? Pak, nyambung yang perubahan KLU di SPT pembetulan 2018 itu kita sudah lakukan 3 hari yang lalu. Kemudian saat tadi saya cek ulang masih belum berubah Pak, gitunya masih untuk fasilitasnya masih ditolak gitu. Mohon maaf Pak, Bapak mengajukannya lewat apa? Kan sebelumnya penyampaian SPT-nya pembetulan ISPT. Lewat DJP ISPT online. ya? Oh, ya, lewat DJP online. Lewat ISPT ya? Iya betul, 3 hari yang lalu Pak. Oh. KLU ini kita sudah sesuaikan di ISPT-nya. Oh gitu ya. Karena kalau dari ini dari sistem Pak yang ini yang apa namanya semuanya proses dari sistem. Tapi mudah-mudahan kami apa namanya coba kami lihat dulu nanti di Pak, minta tolong perhatian ya Pak untuk PT kami. PT Roma Fortuna Retelindo ya Pak? Betul. Pak, nanti kalau bisa nanti di hari Senin Pak di chat like, kalau nanti masih belum bisa silahkan chat ke kami Pak yang di 10 nomor itu, biar nanti bisa jadi perhatian juga buat kami. Mungkin kalau belum bisa juga bisa kita bantu teruskan ke pusat Pak. Oke, terima kasih Pak Ala. Ya. Pak Kukuh yang tadi ada tambahan Pak Kukuh tadi kayaknya udah menggebu-gebu nih Pak Kukuh mau jawab. Yang mana? yang kalau sudah daftar, tapi nggak dimanfaatkan. Sebenarnya kalau secara aturan sih tidak ada yang mengatur seperti itu ya. Cuma mungkin memang benar katanya Pak Heri, karena sebenarnya fasilitas kan sudah diperoleh. Kalaupun nanti memang tidak digunakan, laporan tetap disampaikan dengan tadi isinya 0 semua. Karena gini, yang ditakutkan adalah ketika nanti wajib pajak itu tidak ada lapor realisasi, takutnya nanti bisa dilakukan pemeriksaan dan bisa ditagihkan untuk PP Pasal 21-nya itu. Karena kan wajib pajak yang sudah dapat fasilitas kemudian dia tidak memotong wajib pajak, tidak memotong karyawannya dan tidak melakukan laporan realisasi, itu masih bisa dilakukan upaya hukum oleh DJP. Makanya tadi kata Pak Heri, lebih baik memang tetap dilaporkan laporan realisasinya, tapi nilainya itu 0. Oke, clear ya. Terima kasih Pak Kukuh. Ini ada di Sofyan nih, saya juga agak bingung. Tapi ini kayaknya ya pertanyaannya yang mungkin belum dijawab nih. Di sebelah manakah dalam e-filing ini berarti orang pribadi ya, kalau mau melaporkan realisasi peredaran bruto tertentu. Pak Kukuh bisa bantu jawab Pak Kukuh? Ini apa? Ini lapor SPT tahunan apa PMK 44 nih? Iya ini makanya saya juga Pak Dadi Sofyan mungkin. Ya Pak. Maksud saya KSWP-nya KSWP yang SPT Badan. Enggak, laporannya dulu Pak. Ini maksudnya laporan apa nih Pak? Ya terkait PMK 44. Jadi kan kita udah suketnya udah dapat nih. Realisasi udah jadi. Cuman katanya sih di upload tuh. Cuman saya sebagian dengar informasi di KPP daerah Bandung itu bisa lewat WA dulu gitu, dikirim lewat WA ke KPP-nya, ke pelayanan. Kalau Bapak dari KPP mana Pak terdaftarnya Pak? Karawang Utara Pak. Ini saya masih Utara ya. Oh ya, oke. Pak Kukuh mungkin? Ya, mungkin itu kebijakan kantornya Pak. Tapi selama yang informasi yang saya dapat untuk menu pelaporan realisasi PMK 44 baik itu yang 21 maupun yang lainnya maupun yang UMKM itu nanti dilaporkannya tetap di DJP online. Nanti di DJP online itu nanti ada menunya tersendiri. Cuma untuk minggu ini memang belum ada. Saya dapat info tuh katanya minggu depan. Nah minggu depan itu teman-teman mungkin sudah bisa melaporkan karena menunya sedang dideploy sama kantor pusat. Nah kalau yang terkait sama yang Bandung tadi, nah itu saya kurang tahu, mungkin itu kebijakan kantornya masing-masing Pak. Sedangkan di
kami untuk kebijakan itu ya kita balik lagi ke Pak Heri seksi pelayanan. Saya kira sama Pak, di seluruh KPP seperti itu gitu. Ada pelayanan tersendiri, seandainya dari kantor pusatnya belum ada ininya bisa Mohon maaf Pak, dari Sofyan. Jadi untuk pelaporan itu adalah dilakukan secara mandiri Pak, melalui saluran yang ada itu, bukan lewat yang untuk laporan UMKM tadi ya, pelaporan. Jadi dilakukan secara mandiri ke ke saluran tertentu pajak.go.id tersebut, bukan di ke WA. Dan kalau menurut saya Pak Deddy Sofyan itu lebih aman langsung ke DJP online ya. Takutnya nanti kalau double gitu masukkan ke kita dan kita juga harus ke sana, nanti loading lagi, itu lebih ini lagi. Jadi misalnya ada dua gitu, lebih enak Mas langsung. Kalau langsung sendiri kan bisa langsung, hasilnya juga langsung keluar. Iya. Ya mungkin itu ya jawabannya ya. Sama gitu loh Pak, gitu doang sih. Apa? Ya pokoknya intinya ke secara sistem aja Pak ya, by system ya, karena aturannya by system. Kita merujuk ke aturan dari pusat aja. Oke Pak. Ya sama-sama Pak. Oke, yang pertanyaan berikutnya, apakah pengajuan insentif ini udah ditanyakan ya, udah dijawab ya. Fasilitas UMKM apakah berlaku untuk WP badan saja atau UMKM WP pribadi juga mendapatkan fasilitas PMK 44? Di pribadi juga dapat ya Pak Kuku? Apa enggak Pak Kuku? Iya dapat, karena kan dia tidak ada KLU. Jadi sepanjang omsetnya nggak lebih dari 4,8 miliar, ya berarti bisa, karena dia masuk ke kategori PP 23 2018 itu. Oke, nah ini pertanyaannya banyak nih. Ini kayaknya udah dijawab tadi ya. Pemotong harus melakukan konfirmasi kebenaran SK wajib pajak ke KPP untuk yang UMKM. Tidak perlu ya Pak Kuku ya? Atau Pak Tidak Heri? perlu. Tidak perlu. Bisa online soalnya. Iya. Jadi nanti wajib pajak pemotong tersebut melakukan konfirmasi di saluran www.pajak.go.id, ada rumah konfirmasi dokumen. Di situ nanti surat keterangan yang diberikan oleh UMKM pada pemotong bisa dicek di situ apakah akan keluar verifikasi atau terverifikasi atau tidak. Jika misalnya terverifikasi memang berarti benar surat keterangan tersebut, tapi jika tidak berarti WP tersebut tidak berhak untuk memanfaatkan insentif sehingga tetap dipotong oleh pemotong pemungut PPh pasal 23. Oke, mungkin bisa jadi catatan atau dicatat oleh teman-teman wajib pajak. Tadi Pak Heri apa namanya Pak Heri? Rumah konfirmasi ya? Rumah konfirmasi dokumen. Rumah konfirmasi dokumen di pajak.go.id. Iya. Nah, di itu menu pelayanan. Di menu pelayanan nanti ya, ada tadi bawahnya KSWP. Oke. Di bawahnya KSWP tadi ada. Oke, di situ ya. Jadi maksudnya itu akan lebih cepat dibandingkan kalau nanti chat ke kita, nanti balasnya lama atau nanti ada miskomunikasi lebih lama lagi. Jadi lebih baik langsung ke sana. Boleh dibantu jawab Pak Kuku? Ada chatnya nih, banyak juga. Apa perlu saya bacakan? Jika WP chat saya hilang semua lah. Jika WP sudah mengajukan SK namun tidak melakukan pelaporan realisasi, apakah ada efek resiko untuk pemotong atau pemungut? Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya. Jika pemotong menggunakan sistem cash basic di mana invoice September dibayarkan bulan Oktober, apakah WP mendapatkan insentif PPh final DTP? Mengingat pemotong melakukan pelaporan SPT di masa Oktober. Nah, gimana nih? Jadi dia langsung cash basic. Jika pemotong menggunakan sistem cash basic di mana invoice September dibayarkan di bulan Oktober. Mungkin bisa dibantu Pak Ismu, Pak Kuku, Pak Heri. Halo Mas Kuku, masuk suara saya Mas? Masuk. Ini untuk UMKM insentif UMKM DTP. UMKM DTP. Tagihannya berarti tagihannya masa September ya? Iya, bayarnya Oktober. Untuk invoice, faktur semuanya masa September, tapi baru dibayarkannya di masa Oktober. Kalau menurut saya, jika misalkan semua invoice dan
fakturnya itu masuknya ke masa September, kan sebagai pemungut atau pemotong ini kan tetap wajib buat kode billingnya. Nah itu masa pajaknya masuknya masih ke masa pajak di Septembernya. Oke. Untuk fasilitas pengembalian pendahuluan PPN, apakah perlu proses pemeriksaan, Pak Kukuh? Digunakan penelitian, bukan pemeriksaan. Oke. Itu mungkin mahasiswa yang lebih tahu nanti itu. Mahasiswa? Apa? Masih online mahasiswa? Apa putus-putus? Masih berjalan. Benar mahasiswa? Baik, untuk PPN restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar itu melalui penelitian. Hanya saja untuk masa sebagaimana yang disebut, yaitu untuk masa April sampai dengan September. Nah, kemudian ketika proses pencontrengan status lebih bayarnya tolong diperhatikan. Di situ nanti ada opsi restitusi, ada 17B, ada 17D, itu yang harus diperhatikan. Kalau mekanismenya penelitian, maka yang dicontreng adalah dikembalikan dengan mekanisme pasal 17D. Seperti itu, Mas Alal. Oke, terima kasih Pak Ismu. Kalau ada yang kurang dari Pak Ibu Mia, langsung aja ya, hands up atau unmute. Selamat pagi, ingin bertanya laporan realisasi DPT PPh pasal 21 apa bisa ditandatangan oleh manajer yang ada nama di SPT Badan Lampiran keempat? Terima kasih. Ini boleh ya Pak Ismu ya? Kan. Ayo siapa nih? Mas Kuku. Mas Kuku. Siap. Untuk penandatangan persisnya di situ tidak diatur. Hanya saja kami lebih reverse-nya itu ke status wajib pajak atau kuasa. Dalam hal ini seandainya wajib pajak itu definisinya adalah pengurus. Pengurus kita terbiasanya itu menyebutnya itu yang namanya ada di lampiran 5. 1771 lampiran 5 atau yang namanya ada di akta notaris. Nah, kalau lampiran 4 itu penghasilan yang final dan bukan objek pajak. Jadi kalau misalkan siapapun namanya yang muncul yang ada di lampiran 5 poin B itu diperkenankan untuk menandatangani. Oh, oke. Boleh lampiran 5 ya maksudnya ya. Ini yang 4 berarti. Oke, itu ya PT ASEAN Isuzu ya. Sekarang dari Fitri. Selamat pagi Fitri DP. Saya Fitri dari Penegak bertanya kalau mengajukan di DJP online dan sudah dapat notifikasi, apakah harus membuat surat pengajuan permohonan tulis? Tidak perlu kalau sudah di online. Oke, jika penghasilan mendapat 2 gaji seperti PPh tidak bisa jika penghasilannya mendapat 2 penghasilan seperti gaji dan mendapatkan penghasilan PPh tidak final. Insentif jika di 1 tahun kan lebih dari 200 juta maka tidak ditanggung pemerintah atau bagaimana? Ya kalau lebih tidak perlu ditanggung ya Mas Ismu ya. Oke. Kecuali yang tidak teratur ya. Siap. Di sini tolong dipisahkan antara posisi sebagai pemotong dan sebagai diri pribadinya. Yang kita sampaikan PMK 44 itu dalam kapasitas kita sebagai pemotong. Yaitu ketika kita melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ketika misalkan atas nama Mas Alal, sumber penghasilannya dari 2 dari PTA dan PTB. Itu ketahuan di atas 200 juta itu ketika melaporkan SPT tahunan Mas Alal. Adapun PMK 44 itu berlaku untuk PTA atau PTB-nya. Nah, PTA dan PTB ini kita lihat dia statusnya sebagai karyawan tetapnya di mana? Sepertinya sangat tidak mungkin kalau misalkan satu orang itu ada di 2 tempat sebagai karyawan tetap. Nah, oleh karena itu kita lihatnya di satu perusahaan aja PTA gitu. Ya, itu Mas Alan. Oke. Next aja ya, karena pertanyaannya ada 12 Ini udah pernah dijawab. Pegawai swasta punya penghasilan di bawah apakah boleh memperoleh fasilitas insentif PP 23? Pegawai swasta yang punya penghasilan lain. Nah, kalau pegawai swasta tapi saya
UMKM juga gimana Pak Ismu? Boleh nggak tuh yang UMKM-nya dapat insentif? Iya, ketika orang pribadi punya NPWP, kemudian NPWP-nya itu KLU-nya sesuai, misalkan sebagai UMKM, silakan mengajukan. Adapun atas sumber yang lain, misalkan dari pekerjaan bebas, otomatis akan dilakukan pemotongan seperti biasanya. Sehingga ketika nanti dilaporkan di SPT tahunan, nanti ada melaporkan rekapan peredaran usahanya untuk yang UMKM, sebagian PPh 0,5%-nya di store sendiri, sebagainya menggunakan mekanisme fasilitas pemerintah. Seperti itu Mas. Mas Ismu, ini ada lagi yang restitusi Mas Ismu. Apakah untuk pengembalian pendahuluan untuk SPT masa April sampai dengan September 2020 saja? Apakah bisa untuk restitusi Desember sampai 2019? Untuk masa status lebih bayar masa April sampai dengan September. Itu bunyi ketentuannya. Adapun isinya kompensasi dari masa-masa sebelumnya itu masuknya ke ranah masing-masingnya. Misalkan dari tahun-tahun sebelumnya itu kompensasi. Begitu masuk masa Mei restitusi, yaitu ranahnya dalam kategori fasilitas ini. Perusahaan berikat melakukan permohonan pemungutan PPh pasal 22 impor. Nah, itu apakah di NPWP pusat atau di cabang, Mas? Siap. 22 impor itu kan PPh 22 mekanismenya kan pengkreditan di SPT tahunan badan. Otomatis pengajuannya di pusat KPP domisili. Oke, yang ini sudah Pak Antoni sudah dijawab ya. Ini sudah dijawab. Jika berkenan, setiap pertanyaan jawab bisa di-share. Oke, nanti akan kita share. Kita akan share di YouTube dan juga kita akan ada notulennya. Untuk melakukan restitusi pengembalian pendahuluan. Nah, ini Mas, restitusi lagi. Melakukan restitusi pengembalian pendahuluan jika belum melakukan restitusi di Januari 2019 sampai sekarang, apakah bisa untuk restitusi yang masa April September? Ini seperti jawabannya sama kayak tadi bukan, Mas? Sama Mas Alal. Sama ya. Oke, kita next. Pembayaran secara tunai untuk PPh 21 ke pekerja apa diberikan sekaligus untuk periode April sampai September? Setiap bulan ini gak diatur juga Mas ya? Gak diatur, tapi normalnya nilainya berapa kan setiap bulan. Kelihatannya. Betul. Iya. Oke. Kata saya secara kegiatan sudah meningkat, namun saya sudah melakukan pembetulan 3 hari yang lalu. Oke, ini sudah dijawab ya. Suara intensif PPh pasal 21 diajukan oleh perusahaan, bukan karyawan. Apakah SPT 21 berlaku untuk karyawan ekspatriat? Berlaku juga, tapi harusnya ekspatriat, kalau dia ekspatriat harusnya sih di atas 200 juta ya. Sayang kalau ekspatriat datang ke sini. Jika bulan lalu daftar tidak perlu lagi. Oke, mungkin rata-rata sudah terjawab ini ya. Mungkin kalau yang mau bertanya lagi atau yang mungkin kurang belum terjawab sama kita, bisa langsung hands up aja atau langsung unmute untuk pertanyaannya. Halo Pak. Ya, silakan. Mau tanya Pak yang masalah tadi kan kita kan kadang ada dokter yang dia terima yang dia per praktek Pak. Jadi dia ada honornya, terus dia ada gaji tetapnya Pak. Misal gaji tetapnya ini di bawah 200 juta, tapi honor kalau ditambah plus honornya lebih dari 200 juta, itu bagaimana Pak treatmentnya? Pak Ismu mungkin bisa dijawab Pak. Baik, di sini titik krusialnya itu definisi penghasilannya Pak. Di situ diatur penghasilan tetap dan teratur. Ketika di contoh itu untuk di contoh perhitungannya di situ ada overtime. Nah, saya pribadi menarik kesimpulan bahwa dokter itu selain gaji tetap, setiap bulannya dia akan mendapatkan tambahan berupa berdasarkan jumlah pasien yang ditangani ya Pak ya. Iya benar, tapi pembayarannya nggak berbarengan Pak. Jadi dia kadang per minggu Pak, per minggu dia dapat berapa kita bayar. Dia masuknya PPh ini Pak, bukti potong yang tidak final. Bukti potong tidak final. Nah, di sini yang kami sampaikan itu penghasilan untuk
yang dicontohkan itu sehubungan dengan pekerjaannya, Pak. Kalau yang dibayarkan setiap minggu, dokter itu berarti kan penghasilan sehubungan dengan prakteknya ya, Pak ya. Iya benar. Itu, kategorinya itu pekerjaan bebas, Pak. Nanti itu akan ditariknya itu dia diberlakukan sebagai penghasilan sebagai pekerjaan bebas. Adapun yang dihitung di sini di PMK 44, mohon koreksinya Mas Kuku, itu untuk penghasilan teraturnya, Pak. Sehubungan dengan pekerjaannya. Oke, jadi masih bisa ya Pak ya kalau dia per bulannya masih di bawah 200 ya. Iya. Oke, masih makasih bisa, Pak. Mas Kuku mau ditambahkan? Sama seperti yang disebutkan sama Mas Ismu, cuma nanti karena ini dari Hermina tadi Pak ya. Iya, walaupun nanti Hermina nanti masuknya ke kategori PMK 28, itu nanti ada kemungkinan atas yang jasa yang tadi yang dipotong tidak final tadi itu Pak, itu bisa dibebaskan dari TPA pasal 21-nya. Iya, soalnya kadang kan dokter macam-macam ya Pak. Ada yang dokter yang khusus COVID, ada yang bukan Pak, kayak gitu. Ya. Nah itu kan, itu nanti yang gimana? Ya itu nanti kita untuk yang terkait sama PMK 28 mungkin nanti di akhir Pak. Nanti kita bahas juga di sini. Oke, terima kasih Pak. Oke. PMK 44 dulu aja. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya silakan langsung Pak. Ini melanjutkan pertanyaan saya yang tadi di atas. Ya, nama saya Tony dari PT Asian Isuzu. Terkait tanda tangan itu saya susah sekarang mendapatkannya. Karena alasannya orang Jepangnya tanggal 23 Maret kemarin udah pulang ke Jepang dan kita belum tahu kapan balik ke Indonesia. Nah, sedangkan untuk yang menandatangani laporan realisasi pasal 21-nya ada manajer orang Indonesia tapi tidak ada di akta, di lampiran SPT badan yang kelima ada namanya tapi boleh tuh Pak ya yang tanda tangan Pak ya. Pak Ismu ada atau Mas Kuku? Nah yang tadi Mas biar nyambung Mas. Baik, ketika namanya masuk ke lampiran 5, di situ menurut ketentuannya adalah definisinya untuk pengurus. Nah, ketika namanya masuk ke di lampiran 5, berarti perusahaan menyatakan bahwa ini adalah pengurus saya. Jadi secara ketentuan adalah boleh Pak. Boleh Pak ya. Yang jadi masalah ketika orang tersebut mempunyai jabatan, tetapi secara ketentuan perundang-undangan dia tidak masuk dalam kategori pengurus, itu yang jadi masalahnya Pak. Oh, ini ada di lampiran 5 Pak namanya Pak. Oke, berarti perusahaan menganggap dia adalah pengurus sehingga boleh untuk menandatangani. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Tony. Oke, next lagi kalau nggak ada pertanyaan tentang PMK 23 akan ada sedikit penggambaran tentang PMK 28. Halo pagi Pak. Oke, langsung dari Pak Kudai. Silakan Pak Kudai. Ya, mau nanya ini Pak terkait dengan laporan realisasi PMK 21. Itu kan di sebentar Ibu ya, Bu Eva ya, sebentar ya. Habis ini ya. Ada isian jumlah penghasilan bruto masa pajak bulan apa sama jumlahnya berapa gitu Pak. Nah, sementara tadi kan dijelaskan terkait dengan perhitungan pajak PMK 21 itu kan mengacu kepada per 6 juta ya. Nah, sementara untuk PMK 44 ini kan dasarnya adalah maksimal di bawah 200 juta gitu Pak. Sehingga ada perbedaan karena kalau PMK 21 kan ada unsur asuransi dibayar perusahaan gitu kan Pak. Nah, itu yang dimasukkan di poin nomor 7 dan nomor 9 itu yang mana Pak? Halo Pak Ismu, Pak Kuku, atau Pak Heri? Oke Pak Kuku, silakan Pak Kuku. Oh ya, itu tadi dari Pak Kudai Studiana bukan ya? Iya betul Pak. Iya Pak. Jadi itu yang masuk ke dalam penghasilan bruto penghasilan teratur yang di laporan realisasi itu berarti yang masuk ke dalam perhitungannya Pak.
Oh, yang PPh 21. Ya. Iya, jadi kalau Bapak waktu perhitungan PPh 21 itu kan sebelum ada pengurangan biaya jabatan sama iuran pensiun atau THT itu, nah itu brutonya di situ yang dimasukin. Ya. Pak, kalau di PPh 21 kan nanti ada penghasilan tambahan dari asuransi dibayar perusahaan kan, Pak? Iya, itu kan masuk ke dalam perhitungan, Pak. Nah, berarti yang termasuk itu, Pak, ya? Iya, masuk itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, asuransi dibayar di muka masuk ya Pak Kuku ya? Bukan, asuransi ditanggung beri kerja, Pak. Dibayar perusahaan. Oh iya. Bukan dibayar di muka, Pak. Malu Beda Pak, ini perlakuannya. Udah menjelang siang saya udah agak lemes ini. Akuntansi. Oke, next Ibu Eva tadi Bu Eva, silakan Bu Eva. Siang Ibu. Agak kencang Bu ya, sorry Bu. Untuk PPh pasal 22 Ibu Pak. Iya, lanjut. Ya. Apakah itu nomor Oke, udah kita note pertanyaan ini udah kedengeran. Mungkin Pak Kuku atau Mas Ismu? Pak Kuku kedengeran pertanyaannya Pak Kuku? Kurang jelas. Mungkin Mas Ismu tuh, Ibu. Kalau nggak diulang, Pak. Bu coba Bu ngomong Bu, nanti saya ini Bu, saya ulang lagi pertanyaannya. PIB 25 apakah harus diketik untuk nomor SKB-nya, Pak? PIB 25 apa harus diketik untuk SKB-nya ya? Iya, untuk mendapatkan bebas PPh pasal 25-nya, Pak. Nah itu Pak Kuku harus diketik nggak Pak Kuku? Apakah di BCJP online atau di BSP itu sudah bisa dilakukan seperti itu atau nggak usah diketik? Gimana Pak Kuku? Di BC-nya Pak Kuku? Wah kita nggak tahu juga kalau sistem bea cukai ya. Pak Hari, mungkin yang pertanyaan kemarin ini Pak Hari ya? Iya. Jadi gini Bu, kalau untuk sistem di bea cukai kita nggak paham secara detail secara keseluruhannya. Ada nomor kontaknya BC itu ada sih Bu, 15, ntar saya Ibu bisa lebih apakah nanti bisa diketik ataupun di nomornya kemarin saya nomor kontaknya itu untuk penelusuran PIB lebih jelas bisa ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nomor kontaknya kalau kita kan 1.500 200, kalau BC 1500225. Iya, kalau misalnya untuk penelusuran PIB-nya kan itu kewenangannya masuk ranahnya Direktorat Jenderal Bea Cukai ya Bu, bukan di DJP ya Bu. Nanti lebih teknisnya apakah pemberitahuan impor barangnya ini karena nanti kan mereka ya bisa Ibu tanya. Nanti kami tanyakan. Iya. Terus kan untuk April ini kita sudah lewat Pak. Tadi katanya kalau tanggal 20 kita bisa daftar kita bisa lapor untuk yang April Pak. Gimana kalau kita udah jalan lewat ini Pak? Kita kembali nggak PP pasal 22 impor ekspor? Permohonannya kan baru diajukan ya Bu. Iya, belum 20 ini. Sementara impornya sudah jalan kan ya? Betul. Kan ya otomatis permohonannya berlakunya setelah permohonan disetujui Bu, bukan berlaku surut gitu. Ya, mungkin tambahan Bu. Jadi walaupun tidak dapat menggunakan fasilitas yang PP pasal 22-nya tadi kan sudah terlanjur dipungut atau sudah terlanjur di store, Ibu masih bisa mengkreditkan kok di SPT tahunannya. Ya, jadi tidak dikembalikan tapi jadi kredit pajak nantinya. Satu lagi Pak, pertanyaannya Pak mengenai restitusi pengembalian undang-undang PPN yang tadi saya punya desainnya kan sudah dijawab, tapi saya masih kurang puas dengan jawabannya Pak. Untuk restitusi kan kita belum melakukan dari Januari sampai sekarang, kita masih kompensasi terus Pak.
Ya, Pak Kuku bisa dibantu Pak Kuku. Oke, gini Bu, kalau bulan Maret kemarin SPT masanya kompensasi ke masa April gitu ya? Iya, Bulan masa April. Ya, nanti pas di masa April kan nanti jatuhnya kemungkinan jadi lebih bayar lagi. Nah, kalau Ibu langsung mau mengajukan untuk yang pengembalian atau restitusi itu bisa, nanti tinggal seperti tadi disusulkan sama Pak Ismu, tinggal dicentang aja yang 17D ya Mas Ismu tadi ya, untuk pengembalian itu nanti bisa langsung diproses untuk pengembalian pendahuluan. Jadi nanti pas di bulan Aprilnya itu statusnya lebih bayarnya restitusi gitu. Bulan Mei-nya normal lagi, jadi kayak PKPM-nya normal lagi, tidak boleh memasukkan lebih bayar yang dari bulan April itu, kan sudah diminta kembali gitu. Biasanya kan di Desember, masa Desember ya, karena kalau terkait sama PMK 44 ini, kalau misalkan mau diminta di bulan April itu bisa langsung. Nanti pas di bulan Mei-nya ya berarti mulai baru lagi ceritanya. Bukan. Iya, per April jadinya. Iya. Iya, yang dilihat itu masa pajak permintaan restitusinya, Bu. Bukan tracing ke belakangnya. Jadi yang dilihat itu adalah masa pajak wajib pajak ini minta restitusinya di masa pajak apa. Nah, itu yang dilihat. Gimana Bu? Dilakukannya pakai penelitian nanti. Berarti nanti kalau penelitiannya ada 2 tahun dong ya Pak, Januari Desember sama Januari. Ya, jadi nanti dari masa pajak itu nanti akan diteliti sama seksi pasal 1. Itu nanti mungkin ranahnya ke Mas Ismu tadi Pak Ismu ya. Sepanjang nanti nggak lebih dari 5 miliar, nanti bisa diproses pengembalian sesuai dengan PMK 44. Oh gitu. Saya pikir saya dulu yang kamar Desembernya terus jadi bingung. Enggak, jadi jangan bingung Bu, jangan bingung, tenang. April langsung minta restitusi sekian gitu. Jadi begitu April sudah minta restitusi, diproses pengembalian, Mei-nya normal lagi, mulai dari awal lagi, PKPM lagi. Berarti nanti tahun depan misalnya nih saya udah selesai sampai April ini, berarti Ya. normal sampai Desember. Ya, terus Desember berapa bulan gitu Pak? Iya, kalau misalkan nanti Ibu Desember itu lebih bayar lagi, ya bisa langsung diminta di Desembernya. Tapi kalau nanti ternyata ada lebih bayar di bulan Oktober, itu harus kompensasi, nggak bisa minta kembali, nggak bisa minta restitusi, kan terakhirnya di masa September pengajuan restitusinya. Pak Ismu mungkin ada tambahan Pak Ismu? Cek sound. Apa sudah puas Ibu Eva ya? Kalau masih bingung per April ya. Tapi nanti diupdate lagi aja Bu. Nanti kalau Ibu nanti bisa update ke konsultasi ke kita di chat Ibu ya. Tapi udah tahu kan chatnya Bu ya? Iya, maksudnya bisa dimanfaatkan Bu chat. Soalnya kemarin sedikit saya lihat belum terlalu maksimal Bu, chat di grup WA masih chat di 10 nomor itu masih sedikit Bu yang chat. Oke, ada yang mau nanya? Ya, Pak siapa? Pak Oki, Pak. Oke, silakan Pak Oki, langsung Pak Oki. Ya, terkait dengan DTP PPh 21, Pak. Pada saat PMK 23 kami belum ada KLU-nya. Nah, pada saat PMK 44 kami telah disetujui pengajuan tanggal 5 Mei. Pertanyaan saya, pada saat salary April tuh kami belum melakukan pengembalian untuk PPh 21-nya. Nah, apakah dengan PMK 44 ini berlaku surut dari April atau mulai dari Mei, Pak, untuk pengembalian ke karyawannya? Ya, Pak Oki ya. Jadi kan untuk PMK 44 ini kan diundangkan kan dikeluarkan tanggal 27 April. Betul, jadi kan masih bisa tetap sampai pengajuan permohonan untuk
mulai masa April itu sampai tanggal 20 Mei. Jadi masih bisa yang untuk April itu masuk mendapatkan fasilitas DTP pasal 21-nya masih bisa, Pak. Oh, berarti teknis pembeliannya mah tergantung kita ya, Pak. Berarti di rapel ataupun tunai. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Menjawab, Pak. Oke. Permisi, Pak. Mau tanya sebentar, Pak. Boleh? Iya, Bu. Siapa, Bu? Dengan Bu Eka. Dengan Eka. Oh, yang tadi ya? Oke, Bu Eka. Iya. Langsung Bu Eka. Ya, Pak. Mau nanya. Berarti PPh 21 yang dapat insentif itu koreksi fiskal positif dong, Pak? Pas SPT badan. Pak Kukuh yang kemarin ini, Pak Kukuh. Itu, halo? Halo, iya. Iya. Jadi dikoreksi fiskal positif nggak, Pak? Yang jadi untuk biaya gaji dari karyawan yang dapat insentif PPh 21, nanti pada saat SPT badannya dikoreksi fiskal atau enggak ya, Pak ya? Jadi koreksi fiskal terkait sama pembayaran PPh yang itu kan terkait sama ini, Bu, PPh pasal 21 tersebut kalau normal itu apakah dia ditanggung pemberi kerja atau diberikan tunjangan. Ya, terkait sama di bagian itunya gitu. Jadi kalau misalkan nanti PPh pasal 21 itu adalah ditanggung oleh pemberi kerja atau ditanggung perusahaan, itu kan memang koreksi fiskal positif karena tidak boleh dijadikan biaya di dalam laporan rekonsiliasi fiskalnya. Tapi kalau dia masih dalam kategorinya diberikan tunjangan PPh pasal 21, ya itu masih boleh jadi pengurang atau biaya. Ini tidak ada kaitannya terkait sama yang DTP-nya itu. Kan DTP ini kan sebenarnya kan wajib pajak dipotong dikembalikan ke si karyawan. Jadi si karyawan dipotong dikembalikan gitu. Perlakuan untuk yang perusahaan itu terkait sama tadi apakah dia itu diberikan tunjangan atau ditanggung pemberi kerja full. Oke, jadi begini Pak, kalau di kantor saya itu yang nanggung karyawan. Jadi misalnya gaji kita anggaplah 6 juta dipotong PPh 21. Kalau gitu gimana Pak? Nah itu kan berarti si pemberi kerja kan hanya mencatat biaya gajinya aja, tidak boleh membiayakan PPh pasal 21 itu. Oh, jadi koreksi fiskal dong Pak kalau kasus seperti kantor saya? Harusnya malah nggak ada koreksi fiskal, Bu. Nggak Kan ada, Ibu cuma membiayakan biaya gajinya aja gitu loh. Tidak ada membiayakan PPh pasal 21. Kan PPh pasal 21 itu kan yang nanggung adalah maksudnya si karyawan. Gitu. Oh, berarti kan ini PPh 21 kan ditanggung karyawan, tetap nggak perlu koreksi fiskal kan? Masih nggak bisa perlu, deductible expense. Jadi deductible kan sesuai dengan biaya gajinya Ibu. Karena kan normalnya itu PPh pasal 21 dipotong, bukan diberikan tunjangan, bukan ditanggung sama pemberi kerja. Oke, berarti clear deh. Kalau berarti untuk kasus kantor saya nanti SPT tahunan nggak perlu saya koreksi fiskal. Iya, harus sesuai dengan biaya gajinya itu berapa gitu. Iya, oke, nggak ada yang ditanggung. Oke, kalau gitu makasih Pak. Iya. Oke, clear Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Ada lagi? Pak Hendra. Iya Pak. Pak, sorry tadi ada disinggung masalah tindak lanjutnya melalui chat ya. Chatnya itu ke grup WA Pak atau gimana? Bukan Pak, ada nomor WA konsultasi salurannya Pak. Ya? Saya itu ada 10. Saya belum Pak. punya Pak. Boleh bisa dicatat Pak? Boleh, nanti saya salah share satunya di chat ya Pak. Di chat ya? Oke. Nanti saya. Makasih ya Pak. Ada makasih, pertanyaan? Pak. Ya, ada pertanyaan lainnya? Saya cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Yang lain? Halo Pak. Oke. Kita Pak, Bumi Proklamasi. Ya, lanjut Pak. Gini Pak, untuk menghitungan DDP ya, itu kan diambil dari 12 kali gaji, 12 bulan. Nah untuk THR Pak, apakah sama penghitungan pakai DTP juga Pak? Penghitungan THR buat pajaknya. Terima kasih Pak. Untuk THR itu bukan penghasilan teratur ya Pak Kukuh ya. Jadi mungkin Betul. Jadi untuk THR bonus atau sejenisnya itu bukan masuk kategori penghasilan tetap dan teratur. Jadi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan PPh pasal 21 DTP-nya. Dia tetap dipotong atas PPh pasal 21-nya nanti untuk yang atas bonus maupun THR-nya. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin. Oke.